yang menjadikan langit dan bumi, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Baik, adik-adik dan teman-teman, kita akan bersama-sama menerima penjelasan hukum Tuhan yang ada di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang 40. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anak-anak semua mendengar dari hukum kasih yang telah kita dengar bersama-sama tadi, kita menyadari bahwa kita semua belum sepenuhnya dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing setiap hari. Untuk itu, marilah kita berdoa, mohon pengampunan, mohon penyertaan Tuhan agar kita dapat bersama di dalam kehidupan kita melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami menyadari bahwa kami belum punya dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan dari Engkau dan kami mohon tuntunan daripadamu agar kami semua dapat semakin lebih baik dalam melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Syukur kepada Allah. Yang tak dapat persoalan yang kita hadapi, dibiarkan bertumbuh sendiri, Bapa mengerti. Mari anak ibu kita akan mempertemukan tema substitute atau narimo ini atau menerima. Bacaan kita sangat panjang, tapi kita akan mengambil salah satu perikop saja. Bacaan kita Lukas 22:14 sampai 23:56. Yesus masuk kota Yerusalem sampai Yesus mati. Kita akan baca salah satu bagian saja, yaitu Lukas 23 ayatnya 44 sampai 49. Ya, nanti kita membaca semua ayat habis. Lukas 23:44 sampai 49. Kita akan baca secara lisani. Saya akan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia kedua. Judulnya Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu
sampai jam 3. Serta bermaksud hari tidak bersinar. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, di dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memperlihatkan kata-katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk pengkolan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Kalau Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan yang mengikuti dia dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan, berkata kita yang mendengar dan menindaklanjuti demikian. Nah, anak-anak, saya ingin bertanya, pernahkah kalian mengalami pengalaman yang tidak enak sehingga kalian ini sedih, kecewa, marah, putus asa? Pernah? Tidak pernah? Kalian tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah marah? Pernah? Sering. Kira-kira masalahnya apa? Apa ini tanya? Apa? Ada yang bisa menjawab dari kelompok laki-laki satu orang? Kira-kira masalah apa yang membuat kalian kecewa, marah, sedih, putus asa? Putus asa? Anjingnya mati, kucingnya mati. Si perempuan akhirnya punya pengalaman itu. Oke, kita ini punya binatang kesayangan. Binatang kesayangan kita itu mati. Kita tentu sedih karena itu kesayangan kita. Lantas apa yang kita lakukan setelah itu? Mencari binatang kesayangan lain? Apa yang kita lakukan? Ambil contoh, kamu punya binatang kesayangan, entah kucing, entah anjing, entah ular, entah apa ya, karena setiap orang beda-beda. Apa yang kamu lakukan setelah binatang kesayanganmu itu mati, membuat kamu sedih, dan apa yang kamu lakukan? Ada yang jawab? Karena tadi pujiannya memang tidak karena ujiannya yang sulit atau karena tidak bisa membuka mulut. Apa kira melakukan ketika kamu sedih, ketika binatangnya itu mati? Ambil contoh yang kedua. Apa? Ada yang bisa menjawab dari kelompok perempuan atau laki-laki? Perempuan dulu. Yang kurang-kurang apa? Dari yang dulu. Itu binatangnya dipukul dulu. Dipukul dulu, sedih dipukul, kemudian nyanyi lagi. Yang laki-laki, yang balik-balik biru mencuri. Mas apa? Sedih. Sedih, kemudian apa? Jangan melakukan. Beli anjing baru. Beli anjing baru. Nah, saya ingin mengatakan yang namanya manusia, kalian itu tidak hanya bahagia, tetapi juga sedih. Atau dalam bahasa Jawa, sing jenenge manungsa itu memiliki lali, lupa, apes, naas,
loro, sakit, sekeng, melarat, ataupun mati. Artinya, dalam kehidupan kita ini grafiknya tidak saja naik, tetapi kadang-kala turun terus. Kadang-kala kita ini bahagia, kadang-kala kita ini sedih sekali. Akibatnya, saya yakin kalian pernah mengalami. Kalian putus asa, kalian kecewa, kalian marah, kalian takut, kalian sedih, terluka, atau bahkan membenci. Coba bayangkan, kita tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba ada suara yang membuat kita ini seakan-akan kita terkutuk. Kita tidak melakukan apa, kita dianggap melakukan sehingga kita ini terkutuk. Maka kita berkata kita punya pacar direbut orang misalnya, atau kita kepingin mendekati si A, kedisian teman baik kita. Kadang-kadang kita sedih dan bersyukur. Ada seorang psikiater yang bernama Elizabeth Ross. Dia itu meneliti kehidupan manusia dan dia menemukan 5 tahap kesedihan. Dan tahap ini sering terjadi dalam hidup kita. Ambil contoh. Ketika kita ini ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi, binatang yang kita kasihi, atau ketika kita ini putus pacar, atau ketika kita ini sakit, setidaknya ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penyangkal. Jadi seakan-akan kita ini pura-pura baik. Aku nggak sakit, aku nggak sedih, aku nggak kecewa, tinggal juga. Aku nggak sedih, bapakku meninggal. Aku nggak masalah, binatangku mati. Jadi di mukanya dia itu menyangka tidak apa-apa, tetapi hatinya sedih, kecewa, sakit. Itu yang pertama, tahap penyangkal. Tahap yang kedua, setelah orang itu menyangkal, dia melapiskan amarah pada orang lain, marah kepada benda-benda yang lain. Aku benci dia, kenapa dia itu meninggalkan aku? Siapa? Dia itu kok begitu terhadap aku. Itu terjadi. Kemarahan itu tinggi karena akibat dari yang terjadi. Jadi yang pertama itu menyangkal, yang kedua itu marah, yang ketiga penawaran. Misalnya, dia mulai mempertanyakan atau bercanda-canda. Jika dia itu mau baikkan sama aku terima. Jika dia itu minta maaf, aku maafkan. Jika nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Itu benar. Setelah penawaran, tahap yang keempat adalah depresi, putus asa. Apa jadinya hidupku tanpa dia? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Mengapa dia meninggalkan saya? Mengapa Bapak kok tega meninggalkan saya? Itu terjadi depresi. Kalau ini sudah terjadi, tahap yang kelima adalah penerimaan. Dia ikhlas, dia terima, ya aku sudah tahu kok itu kehendak Tuhan. Aku gagal memang, tetapi aku akan bangkit. Oke, dia meninggalkan aku bisa kok cari cowok lain dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ketika saya mendampingi warga yang nyuwun sewu sakit terminal,
atau sakit yang terakhir. Coba bayangkan, bagaimana seseorang ketika divonis dokter bahwa sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Atau dia itu menunggu kapan Tuhan akan memanggil karena penyakitnya yang demikian berat. Orang itu akan melalui 5 tahap. Masalah tahapannya ini lama atau tidak, setiap orang tidak sama. Jadi ketika orang itu divonis oleh dokter sakit keras tidak bisa disembuhkan, dia itu menyangka, aku sembuh, aku tidak masalah. Kadang-kadang dia bingung, mengapa aku kok begini? Apa sih dosaku? Jika Tuhan nanti menyembuhkanku, aku akan melayani dengan lebih baik. Atau dia depresi dan akhirnya menderita. Saya pernah menemui orang yang demikian. Ketika saya datang untuk mendoakan, dia langsung berdoa. Saya tidak mau berdoa bagi siapa. Saya tidak mau didoakan. Karena bagi saya doa itu tidak penting. Dia dalam tahap depresi. Seakan-akan semuanya bagi dia tidak ada gunanya. Dan orang-orang yang demikian perlu didampingi agar sampai pada titik yang terakhir menerima kenyataan. Hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita gagal, atau bagaimana ketika yang kita harapkan tidak semestinya. Bacaan kita, kalau kita baca mulai dari Lukas 22 ayat 14 sampai Lukas 23 ayat 5-6, di sana ditampilkan pribadi Yesus. Kita tahu bahwa Yesus itu orang yang baik, pribadi yang baik, Allah yang menjadi manusia, dia melakukan karya yang ajaib. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, batu jadi roti, orang mati dihidupkan, mengusir setan dan sebagainya. Akibatnya banyak orang yang takut. Banyak orang yang mengeluh-elukan ketika dia datang ke Yerusalem. Di sana orang berkata, inilah raja kita, inilah Mesias kita, inilah juru selamat kita yang akan memenangkan kita dari bangsa Romawi. Tetapi saudara, di tengah-tengah kebahagiaan itu ada juga orang yang membenci Yesus. Ahli Taurat, imam-imam kepala, Farisi itu membenci Yesus. Mengapa mereka membenci Yesus? Karena mereka merasa bahwa Yesus itu ancaman membahayakan. Yesus itu terkenal membuat mereka itu tidak laku. Dan itulah sebabnya mereka menfitnah, menuduh Yesus, mencari kesalahan Yesus. Akibatnya Yesus dibunuh. Dan kita tahu proses pembunuhan itu tidak sederhana. Diadili, disiksa, kemudian memikul salib, dipancang di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Anak-anak, ketika saya berkunjung di tempat imam di mana Yesus pernah Imam Kayafas, di mana Yesus pernah disiksa, kami melihat di sana bagaimana ruangan penyiksa Yesus itu masih ditutup. Kita bisa membayangkan di dalam kamar siksa Yesus itu dipaling di tembok, dan temboknya terbuat dari batu-batu. Dan di situ Yesus disiksa. Kemudian Yesus dimasukkan ke dalam sebuah gua atau lubang di mana di bawahnya ada lubang besar. Atau dalam bahasa saya dijoroki
sampai semalaman ditaruh di situ. Pagi harinya Yesus digelandang ke tempat Pilatus kurang lebih 4 kilometer. Di sana Yesus diadili, kemudian Yesus memikul salib sampai ke Golgota kurang lebih 3 kilometer. Dan jalannya adalah batu kapur atau batu karang. Dan Yesus pun disalib. Artinya, bagaimana penderitaan Yesus? Yesus tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara emosi. Coba bayangkan di Getsemani, Yesus pernah menolak cawan itu. Kalau bisa, jangan sampai cawan itu minum. Kalau bisa, jangan sampai aku menderita. Tetapi Yesus kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Secara mental, ketika Yesus ini menderita, sekali murid-muridnya yang menjauhi, tidak membela. Bahkan ketika disalib, murid-muridnya yang melihat dari jauh. Bahkan di atas kayu salib, Yesus juga menderita secara rohani. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah peristiwa Yesus yang mengajak kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan itu pada akhirnya di dalam bacaan kita Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ini kata kunci. Hari ini kita belajar bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup kita, di tengah-tengah persoalan kita, kita harus berusaha dan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ambil contoh hati. Ketika kalian ujian, saya akui kalian belajar. Itu usaha. Tetapi kalian juga berdoa. Kalian yakin apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari, apa yang saya hadapi, semua diserahkan pada Tuhan. Kita diingatkan untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kesulitan hidup kita, persoalan kita, masalah kita, studi kita memang harus berusaha. Tetapi kita pun juga harus punya penyerahan diri. Ingat anak-anak, ketika kalian bisa menyerahkan itu semua kepada Tuhan, kalian akan enak. Karena masalah itu bukan kalian sendiri yang memegang, tetapi Tuhan yang juga turut hadir dalam diri kita. Satu kali. Mari anak-anak, kita bersama dengan kita berada di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan kembali, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Pada hari yang ketiga, bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persatuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita menyampaikan sapaan.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Ajar diri kami untuk bisa menerima kenyataan dengan percaya bahwa Engkau turut hadir, turut campur tangan dalam setiap persoalan hidup kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar, kami yakin Tuhan akan tetap menyertai sehingga anak-anak-Mu boleh berhasil dalam masa depan lewat apa yang mereka lakukan lewat studi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan akan tetap menyertai orang tua kami, kakak adik kami, keluarga besar kami, supaya lewat mereka kami pun juga bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga sekolah kami, teman-teman kami, lingkungan belajar kami, dan berkati juga kami semua agar kami dimampukan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan persekutuan kami serahkan komisi remaja kami serahkan DKJ Magelang, dan kami serahkan semua program-program gereja kami terkait dengan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Subuh, Minggu Paskah. Kami yakin Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati sehingga lewat apa yang kami lakukan, kami boleh meneladani Engkau dalam kehidupan ini. Kami serahkan juga teman-teman kami yang lain, kami serahkan juga lingkungan kami, masyarakat kami, para penguasa kami, biar Tuhan juga tetap memberikan hikmah, memberikan takut akan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Kami serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan diiringi dengan pujian sungguh Bapa. Apa yang aku miliki, tapi bila kasihmu, aku tuh dengan sukacita di hati. Kami yang di surga, dikhususkanlah, dan
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah menyertai ibadah ini awal pertengahan akhir dan sekarang lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami supaya kita sampai rumah dan sana dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anakku, kita akan tutup tempat ini dan kita akan pulang dan kita juga akan menyebarkan apa yang kita terima dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan selalu menaungi kalian semua. Amin. Dipersilakan.